Namaku Sumarni. Usia sudah menginjak 68 tahun. Rambutku memutih hampir merata, kulit tanganku mulai keriput, dan lututku kadang berderit saat aku berdiri terlalu lama. Rumahku sederhana, warisan dari almarhum suami. Di depan ada halaman kecil tempat aku menanam cabai, tomat, dan beberapa bunga yang dulu disukai suamiku. Sejak Budi, anak sematawayangku, menikah dengan Santi, kehidupanku berubah pelan-pelan. Bukan berubah buruk, tidak. Aku justru senang punya menantu yang sopan dan cucu laki-laki yang lucu. Dava namanya. Matanya bulat, kulitnya putih seperti ibunya, dan senyumnya bisa membuat letihku hilang. Tapi, setelah Budi dan Santi bekerja di kota, hampir setiap pagi mereka datang sambil menggendong Dava yang masih mengantuk. "Nek, tolong jaga Dava ya, kami pulang sore," kata mereka, sambil tergesa menaruh tas perlengkapan bayi di meja. Awalnya aku tak merasa keberatan. Namanya juga cucu sendiri, darah dagingku. Aku mengurus Dava dengan penuh kasih sayang, memberinya makan, menimang saat menangis, menidurkan sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Namun, seiring waktu, badanku mulai terasa berbeda. Lututku sering sakit, punggung pegal, apalagi kalau Dava sedang rewel dan minta digendong terus. Kadang aku ingin bilang, "Budi, Santi, bolehkah ibu istirahat sehari saja?" Tapi lidahku keluh. Bagaimana bisa aku menolak menjaga cucu sendiri? Yang membuatku sering termenung adalah satu hal. Andai saja aku kaya, punya rumah besar, punya pembantu, punya segalanya. Mungkin mereka akan segan menitipkan Dava setiap hari. Mungkin mereka akan takut merepotkan. Tapi aku ini hanya seorang nenek tua yang hidup sederhana. Mereka tahu aku di rumah seharian, dan itu berarti aku harus selalu ada untuk mereka. Pagi ini pun sama. Matahari baru saja naik, suara motor Budi terdengar masuk halaman. Aku sudah tahu, Dava akan segera berada di pelukanku lagi. Budi turun dari motor sambil menguap. Santi berjalan di belakangnya dengan langkah cepat, menenteng tas kerja di satu tangan dan tas perlengkapan Dava di tangan lainnya. "Nek, ini Dava ya. Dia agak rewel dari semalam, mungkin masuk angin," kata Santi sambil buru-buru menyerahkan Dava ke pelukanku. Aku mengangguk pelan. Bahkan sebelum aku sempat bertanya kabar mereka, Santi sudah membuka pintu pagar dan melangkah ke motor, sementara Budi memanaskan mesin. "Nek, kami nanti sore jam 7 baru pulang. Jangan lupa kasih dia makan bubur jam 10, ujar Budi sambil memasang helm. Motor itu melaju pergi, meninggalkan aku dan Dava yang masih setengah terlelap di pelukanku. Aku menghela napas panjang. Hari baru dimulai. Jam 10 lewat, Dava mulai rewel. Aku mencoba menyuapinya bubur, tapi ia malah menepis sendok. Bubur tumpah ke lantai. Aku jongkok membersihkan, lalu menggendongnya lagi. Lututku mulai nyeri, tapi aku tahan. Siang hari, aku duduk di kursi kayu di teras, mengipasi Dava yang tertidur di pangkuanku. Matahari terik sekali, membuat keringat mengalir di pelipis. Sambil mengipasi, pikiranku melayang. Dulu, waktu Budi masih kecil, aku bekerja dari pagi sampai sore demi membayar sekolahnya. Pulang kerja pun aku tetap mengurus dia, mencuci bajunya, menyiapkan makanannya. Kini, di masa tuaku, rasanya, aku masih terus mengasuh. Bedanya, sekarang yang kugendong adalah cucuku. Aku tak mengeluh keras-keras. Hanya dalam hati aku berharap, ada satu hari saja di mana aku bisa bangun tanpa terburu-buru memikirkan popok atau botol susu. Satu hari untuk duduk di teras, menatap langit, dan menikmati masa tua tanpa harus menahan pegal di punggung. Namun, setiap kali keinginan itu muncul, rasa bersalah langsung menyusul. Bukankah aku ini nenek?
Bukankah cucu adalah anugerah? Saat hari mulai sore, pesan dari Budi masuk ke ponselku. Nek, kami pulang agak malam, ada lembur. Aku menatap pesan itu lama. Tanganku gemetar saat membalas. Iya, hati-hati. Di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik, kalau saja aku punya uang banyak, mereka pasti mencari pengasuh profesional. Aku tidak akan terus-terusan menjadi satu-satunya pilihan. Hari itu langit mendung sejak pagi. Udara dingin menusuk, membuat persendianku sedikit kaku. Dava sejak tadi rewel, mungkin karena cuaca. Ia minta digendong terus, karena butuh kehangatan. Sementara aku belum sempat makan sejak subuh. Sekitar jam 11, aku menidurkan Dava di kamar. Begitu ia tertidur, aku buru-buru ke dapur untuk membuat bubur. Tanganku sedikit gemetar saat memotong wortel, dan pandanganku berkunang-kunang. Aku pikir, sebentar saja. Setelah ini aku bisa duduk. Tapi saat aku berbalik mengambil panci, kakiku tersandung kaki kursi kecil. Badanku oleng. Lalu, tubuhku jatuh ke lantai. Tangan kiriku terhantam keras. Rasa nyeri menjalar sampai ke bahu. Aku mencoba bangkit, tapi lututku tak sanggup menopang. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Di kamar, suara Dava mulai terdengar. Tangisnya memanggil-manggil. Aku menyeret tubuhku perlahan, menahan sakit, demi sampai ke kamar. Sesampainya di ranjang, aku menepuk-nepuk pelan punggungnya sambil menahan rintih. Aku membujuknya agar tak menangis, tapi justru air mataku yang tumpah. Entah kenapa saat itu aku merasa sangat lelah. Menjelang sore, hujan deras mengguyur. Atap rumah menetes di beberapa titik. Lampu ruang tamu mulai redup karena cuaca gelap. Aku duduk di kursi dengan Dava yang tertidur di pangkuanku. Selimut menutupi tubuhnya, sementara tangan kiriku yang terkilir mulai bengkak. Sekitar pukul 5 sore, suara motor terdengar di halaman. Aku pikir itu hanya tetangga. Tapi beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Budi berdiri di sana, basah kuyup. Wajahnya tampak lelah, tapi pandangannya langsung tertuju padaku. Matanya membesar. Bu, tangan ibu kenapa bengkak begitu? Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Budi melangkah cepat, meletakkan tas kerjanya di lantai. Ia berjongkok di depanku, memegang tanganku dengan hati-hati. Astaga, ini kenapa Bu? Aku mencoba tersenyum tipis. Tadi jatuh di dapur nak. Enggak apa-apa, cuma sedikit sakit. Budi memandangku lama, lalu menghela napas berat. Ada sesuatu di matanya, campuran rasa bersalah dan penyesalan yang dalam. Malam itu setelah kejadian jatuh di dapur, Budi hanya bilang, "Bu, nanti kita bicarakan lagi ya." Lalu mereka pulang membawa Dava. Aku pikir besoknya aku bisa beristirahat, memberi waktu tangan kiriku yang masih bengkak untuk pulih. Tapi pagi-pagi sekali, telepon berdering. Nama Santi muncul di layar. "Nek, maaf ya, kami ada rapat mendadak. Bisa titip Dava lagi? Nanti sore kami jemput." Aku terdiam sejenak. Rasanya ingin bilang tidak, ingin berkata bahwa tanganku masih nyeri. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Akhirnya aku hanya menjawab pelan, "Iya, bawalah ke sini." Beberapa jam kemudian, Dava sudah di rumah. Aku berusaha menggendongnya dengan satu tangan sambil menahan sakit di lengan kiri. Lututku mulai terasa lemah, tapi aku tetap tersenyum di depan cucuku. Menjelang siang, aku menaruh Dava di kursi kecil di ruang tamu, lalu bergegas ke dapur untuk menyiapkan susu. Tanganku bergerak lambat karena nyeri. Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh, diikuti tangisan keras Dava. Aku berlari,
sebisa mungkin, dan mendapati Dava terjatuh dari kursi. Lututnya lecet, air matanya mengalir deras. Hatiku langsung teriris. Aku memeluknya erat sambil memohon maaf berulang-ulang, padahal aku tahu itu bukan sepenuhnya salahku. Malamnya, Budi datang menjemput. Begitu melihat plester di lutut Dava, ia langsung bertanya, "Ini kenapa, Bu?" Aku menceritakan semuanya dengan jujur. Awalnya Budi diam, tapi aku melihat rahangnya menegang, matanya menunduk. Lalu ia berkata pelan, "Bu, ini salahku. Kenapa aku masih tega menitipkan Dava padahal ibu belum pulih? Kenapa aku selalu berpikir bahwa ibu tidak pernah lelah?" Santi yang berdiri di sampingnya ikut terdiam. Wajahnya pucat, matanya memandang ke arah tanganku yang masih bengkak. Suasana ruang tamu mendadak sunyi. Yang terdengar hanya suara detak jam dinding dan napas kami yang berat. Itulah malam di mana aku melihat kesadaran mulai tumbuh di mata mereka. Kesadaran yang kelak mengubah cara mereka memperlakukanku. "Ibu, selama ini ibu nggak pernah bilang apa-apa. Nggak pernah ngeluh. Tapi, apa ibu pernah merasa bahwa ini semua terlalu berat buat ibu?" Suaranya bergetar. Aku menunduk, mencoba mencari kata. "Nak, ibu nggak pernah keberatan jagain Dava. Dia cucu ibu, darah daging ibu. Kalau ibu nggak jagain, siapa lagi?" Budi menghela napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. "Seharusnya aku nggak seenaknya menitipkan Dava. Aku pikir, ibu di rumah pasti nggak capek. Aku pikir, ibu senang-senang aja. Padahal ibu juga manusia yang butuh istirahat. Apalagi sekarang usia ibu sudah tidak muda lagi." Dadaku terasa sesak. Aku ingin bilang bahwa aku tak apa-apa, tapi kata-kata itu terasa munafik. Aku memang merasa lelah, bahkan sangat lelah. Tapi rasa sayang pada cucuku selalu mengalahkan rasa itu. Hari itu juga, Budi dan Santi membawa Dava pulang lebih awal. Mereka bilang akan mencari pengasuh paruh waktu agar aku tak perlu setiap hari menjaga. Beberapa minggu kemudian, perubahan itu terasa. Aku masih menjaga Dava, tapi tidak setiap hari. Kadang hanya 2 atau 3 kali seminggu. Di hari-hari lain, aku bisa berkebun, duduk di teras sambil minum teh, atau sekadar menatap langit sore. Budi dan Santi juga mulai sering mengajakku makan di luar, mengajakku jalan-jalan ke taman kota. Rasanya seperti kembali diingat bahwa aku bukan hanya nenek yang mengasuh cucu, tapi juga seorang ibu yang pantas disayangi. Suatu sore, saat kami duduk bersama di teras, Budi memegang tanganku. "Bu, terima kasih sudah selalu ada buat kami. Maaf sudah bikin ibu terlalu capek." Aku tersenyum, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Nak, kalau bukan karena sayang, ibu nggak akan sanggup sejauh ini." Di dalam hati, aku bersyukur. Bukan karena aku tak lagi menjaga cucu setiap hari, tapi karena akhirnya ada yang mengingat bahwa aku pun butuh istirahat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.